Pemimpin yang baik harus ada gagasannya. Cari di mana? Dimanapun pemimpin, yang pertama ditawarkan bukan dirinya, adalah gagasan besarnya. Semua pemimpin, gitu loh. Nah ini kita baru nemuin di Republik ini. Lihat aja, Bung Karno bicara tentang gagasan, Pak Harto bicara tentang gagasan, Habibie bicara gagasan, SBY bicara gagasan, semua bicara gagasan, Jokowi bicara gagasan, Bu Mega bicara gagasan. Dan yang tidak bicara gagasan cuman Ganjar. Bang Noel, ini kan menarik. Bang Noel ini kan pernah dekat sekali sama Pak Jokowi ya, waktu di Joman itu ya, Jokomania. Jadi paling tidak tahu betul tuh karakter Pak Jokowi, tahu betul tuh apa yang diinginkan Pak Jokowi. Kalau Bang Noel lihat, Pak Jokowi ini sebenarnya kemana sih? Yang pastinya ke Pak Prabowo atau Ganjar? Yang jelas Pak Prabowo, nggak mungkin ke Ganjar. Oh itu jelas ya? Sangat jelas, kita berani bertaruh lah. Gitu. Saya berani bertaruh. Gitu. Dengan masuknya Mas Kaisang ke PSI kan sebenarnya sudah mengindikasikan lah. Karena secara etik nggak mungkin dia bilang saya akan mendukung Prabowo, itu pasti nggak mungkin. 100% saya katakan tidak. Karena sebagai seorang presiden. Yang paling mungkin dengan masuknya Mas Kaisang dan ada Gibran di PDIP, dia akan menjawab apa? Saya memilih posisi netral. Bentuk kenetralannya ini jelas, dia mendukung Prabowo. Bentuk kenetralannya Pak Jokowi adalah bentuk dukungannya ke Prabowo. Gitu. Jadi kalau seandainya dibilang lah, karena kan lucu, di sisi lain ini kelompok-kelompok ini yang pengen, kelompok Ganjar khususnya lah ya, ingin sekali Pak Jokowi itu mendukung beliau, tapi di sisi lain nyerang terus gitu loh. Jadi ya Pak Jokowi kan tadi berkali-kali sampaikan, saya punya data intelijen. Artinya partai kemana pun, soalnya bukan itu saja, saya tahu gerakan kalian, cuma tidak disampaikan aja Pak Jokowi dengan bahasa yang vulgar seperti itu. Saya tahu kalian ngapain aja, kalian menghujat saya tahu, kalian menghina saya juga tahu, saya tahu semua kok gitu. Tapi dia kan nggak mau, dia cuma hanya bilang saya tahu arah partai itu kemana. Partai itu kan simbol politik, artinya apa? Kita tahu gerakan politik kalian kemana, gitu, kayak gitu kira-kira. Ada yang tikung-tikungan, nah kayak gitu-gitulah. Kalau kalian mau belok ke kiri ke kanan, saya tahu. Oh dia punya infrastruktur, lantas dia punya ya segala-galanya. Instrumen negara kan masih Pak Jokowi yang punya, dan itu hal yang biasa sampai pemimpin negara. Gitu. Dan itu bukan hal yang apa kira-kira tabu atau apapun namanya. Gitu. Jadi kalau Bang Noel lihat bahwa sebenarnya Jokowi itu tersirat ya, walaupun tidak langsung, tidak eksplisit, tapi bisa dipastikan dia lebih mendukung Prabowo daripada Ganjar. Sepertinya. Kenapa saya punya keyakinan itu? Ya, itu bisa saya pertanggungjawabkan dalam tindakan-tindakan Pak Jokowi. Karena itu kedua, kita juga melihat dari apa yang dilakukan juga Mas Ganjar, tindakan-tindakannya yang berkali-kali melakukan pembangkangan terhadap itu menjadi program Pak Jokowi. Misalnya kayak U20 itu bagian yang ingin dijadikan legasi Pak Jokowi untuk turnamen besar di Indonesia, bola khususnya. Kemudian itu ditolak sama Ganjar mentah-mentah bahkan. Kedua, soal kebijakan yang lain-lain lah, itu ada beberapa tuh kebijakan yang tidak selaras dengan apa yang menjadi bagian penting Pak Jokowi. Ketiga, Ganjar tidak bisa diandalkan. Ganjar tidak bisa diandalkan. Bisa diandalkannya pertama begini, tidak ada satupun gagasan besar yang ditawarkan Ganjar ke bangsa ini. Apa gagasan besar buat bangsa ini? Kan tidak ada. Kedua, kita melihat Ganjar ya petugas partai, artinya dia hanya tunduk terhadap keinginan yang mengontrol dia. Pemimpin yang baik harus ada gagasannya. Cari di mana? Dimanapun pemimpin, yang pertama ditawarkan bukan dirinya, adalah gagasan besarnya. Semua pemimpin, gitu loh. Nah ini kita baru nemuin di Republik ini. Lihat aja, Bung Karno bicara tentang gagasan, Pak Harto bicara tentang gagasan, Habibie bicara gagasan, SBY bicara gagasan, semua bicara gagasan, Jokowi bicara gagasan, Bu Mega bicara gagasan. Dan yang tidak bicara gagasan cuman Ganjar. Itu bahkan berkali-kali dia menyampaikan kegagalannya. Saya memang gagal dalam memimpin Jawa Tengah terkait kemiskinan. Nah artinya apa? Orang yang gagal masih pantaskah untuk memimpin bangsa ini? Apalagi kita lihat bahwa
bangsa ini problemnya adalah problem kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan soal ekonomi aja, tapi kesejahteraan cara berpikir. Gitu. Nah, persoalan pendidikan, kesehatan, kemudian lapangan pekerjaan. Nah, kalau soal itu dia tidak mampu, dan ini bukan hoax ya, bukan hoax. Ini real apa yang dia sudah pernah disampaikan. Ganjar, saya gagal soal itu. Ya sudah, kalau orang gagal ngapain kita memilih, gitu loh. Dan ini tidak baik. Kalau hanya orientasinya berkuasa, janganlah. Bebek juga pengen berkuasa di republik ini, monyet juga pengen berkuasa di republik ini. Tapi kita mau manusia atau person yang berkuasa, tapi kekuasaan itu didampingi oleh sebuah cita-cita, gitu. Cita-citanya apa? Gagasan besarnya apa? Lantas gagasan besarnya bisa diturunkan menjadi program atau tidak? Lantas setelah jadi program itu bisa dibawa jadi tindakan, gitu. Nah, sampai detik ini tidak ada, dan itu yang membuat kita miris ya. Kita miris sekali. Jadi Ganjar itu pemimpin yang tidak bisa diandalkan. Kedua, ya selain nggak bisa diandalkan itu tadi saya sampaikan dari awal, ya minim gagasan. Ya, tadi yang tadi saya sampaikan, ya inilah kalau seandainya pemimpin menjadi petugas partai, gitu. Bayangkan kalau nanti presiden di bawah perintah partai, kan gila. Sedangkan namanya presiden itu kepala negara, ketua umum semua partai-partai. Ini kan organisasi besar, republik ini organisasi besar. Memang organisasi besar itu dari semua organisasi adalah partai, tapi di atas partai adalah negara. Pemerintahan, organisasi terbesarnya kan, di bawah memang partai. Nah, kalau seandainya organisasi terbesarnya saya di bawah perintah partai, gimana? Ya akhirnya nanti misalnya kayak ada korupsi bansos, ya itu bagian dari perintah partai. Jangan-jangan memang partai menugaskan untuk korup, gitu loh. Dan ini kan tidak baik buat bangsa ini ke depan. Dan kita mau ya ke depan ini ada cita-cita lah yang bisa kita bawa agar bangsa ini lebih sejahtera. Karena kalau mengacu dari beberapa teori bahwa sekarang kita ini masuk pada fase yang miskin akut lah ya. Karena kita lihat sudah tidak ada lagi, miskin itu bukan soal adanya ekonomi dan sebagainya. Kita sudah tidak lagi punya moral, gitu loh. Jadi kemiskinan kita kemiskinan moral. Miskin moral ya? Miskin moral. Miskin kejujuran. Miskin kejujuran. Nah, kalau sudah sampai pada level itu, ya udah parah kita. Gitu loh. Kita udah masuk pada fase yang tidak bagus sebetulnya bangsa ini. Karena saya melihatnya ternyata republik ini orang baik itu menjadi ancaman, orang jahat itu menjadi teman. Gitu. Makanya berbuat jahatlah biar banyak temannya di republik ini. Logikanya kan berbalik dengan negara-negara yang kita lihat mapan. Kejahatan itu menjadi ancaman, tapi kebaikan adalah teman. Kalau di Indonesia tidak, sebaliknya. Kebaikan menjadi ancaman, kejahatan menjadi teman. Nah, ini yang kita lihat realitanya hampir semua. Hampir semua lini sosial itu yang terjadi hari ini. Makanya susah mendapatkan orang baik. Tapi kalau bicara tentang slogan, republik ini paling cerdas menyampaikan slogan-slogan. Lawan korupsi, lip service semua. Lawan korupsi, hampir semua kementerian lawan korupsi, praktek di dalamnya itu korup, gitu loh.